Kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa hari ini adalah merupakan hari terakhir edaran kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kerja di rumah. Namun hari ini juga terbit lagi edaran dari Menpan, itu diperpanjang sampai tanggal 4 Juni. Ya, saya melihat di WA dari Kepegawaian Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Selatan itu masih menunggu edaran tindak lanjut dari Menteri Agama. Apakah kita di Kementerian Agama diperpanjang juga kerja di rumah, atau tanggal 2 itu sudah masuk semua? Masih menunggu hari ini edaran dari Kementerian Agama. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita mendengarkan arahan dan petunjuk dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Singgai. Masih dalam suasana Idul Fitri, tentu saya selaku pribadi, keluarga dan segenap sejarah baik dan senantiasa bertahun lalu, saat ini sudah percaya termasuk di kabupaten kita. Penanggulangan pemutusan mata rantai COVID-19. Apa yang dimaksudkan era peradaban baru? Bahwa segala sesuatu yang pernah dilakukan sebelum pandemi corona kemungkinan besar akan kita geser dengan mencoba menemukan suatu formulasi bagaimana kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita. Termasuk di madrasah. Makanya hari ini kita akan mencoba mengkaji bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi era itu. Apakah kita sudah siap atau tidak? Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal nanti yang akan kita lakukan. Nah, termasuk kemarin yang diinstruksikan oleh Pak Kadri bahwa pada tanggal 2 Juni nanti, kita ini apa betul dilaksanakan, karena ada sudah edaran yang baru diperpanjang sampai tanggal 4. Semua fingerprint itu akan diganti dengan fingerprint mata. Jadi tidak lagi pakai sidik jari. Itu yang diharapkan di dalam new normal. Jadi kemarin sudah ada yang sampaikan bahwa kalau belum ada kesiapan, untuk yang belum ada kesiapan, maka dimohon untuk tetap memperhatikan. Nah, kemudian dalam penerapannya nanti fingerprint itu tidak hanya dilakukan cek lock 1 kali, tetapi dilakukan 4 kali. Jadi ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Saat istirahat, kemudian kembali istirahat dengan durasi 1 jam, fingerprint lagi, kemudian pada saat kembali. Nah itu yang perlu kita sampaikan, apakah kita sudah siap dengan era itu. Kenapa? Karena ternyata ada indikasi sekarang yang muncul bahwa ada orang yang tidak hadir di tempatnya ternyata masih bisa terchecklist di situ bahwa dia hadir. Nah ini yang jadi masalah. Artinya apa? Inilah hikmah daripada adanya bencana COVID-19. Artinya mengajak kita untuk jujur. Siapa yang cek di situ? Orang tua di program belum ada orang di situ. Jadi pasang sidik jari diambil. Masa orangnya datang jam 10 sudah tercek di situ jam 7.30 tidak masuk akal. Ini masih menurut Pak Kanwil. Kalau di sini saya pikir kecil kemudian tidak bisa didapat. Tapi itu jadi benar. Ya. Itu terkait dengan masalah fingerprint. Ya.
Kemudian begitu juga nanti dalam sistem penerimaan tamu. Di dalam sistem penerimaan tamu itu, di sini ada disiapkan buku tamu. Siapapun yang datang di sini nanti akan mengisi buku tamu sekaligus dengan riwayat penyakit yang pernah diderita. Ya. Jadi tentu kalau diterapkan tentu membutuhkan dana yang besar. Ya. Termasuk di madrasah, ketika ada pertemuan-pertemuan itu harus dilakukan pendataan secara real. Dari mana kemudian dibuka KTP-nya, termasuk tujuannya dan juga mengisi tentang riwayat penyakit yang pernah diderita. Ini tidak bisa dielakkan karena memang sudah terformat oleh pendidik kita terkait dengan hal-hal yang harus disiapkan oleh instansi maupun madrasah di seluruh Indonesia, dan beberapa hal yang terkait dengan yang diserangkan oleh pemerintah, termasuk dengan pengadaan maskernya, berapa persen dari dalam bos yang bisa kita angkatkan, karena itu juga bagian dari tanggung jawab madrasah. Nah, di samping juga mungkin ada support dari orang tuanya, karena kalau hanya satu dipakai sampai 6 hari tentu ini juga sangat mengkhawatirkan. Bukan lagi mencegah virus, tapi justru masker itu jadikan penampungan virus. Ya. Jadi ini perlu dibincangkan edukasi nanti bagaimana modelnya itu. Kalau memang belum ada solusi terkait dengan pengadaan itu, tentu kita akan komunikasikan di tingkat wilayah. Apa betul dari anggaran dana posisi itu bisa dipakai, dan kalau bisa berapa persen dari anggaran kampus? Jelaskan saja kepada Allah, karena tidak akan diterima oleh negara. Ya, jadi saya khawatir kalau di sini tidak ada juga yang pergi. Jadi tidak dibenarkan selama masa pandemi untuk menggunakan anggaran perjalanan dinas. Begitu dengan kepala kampus agama. Kepala kampus agama itu tidak sama sekali dibenarkan membuat suatu laporan pendidikan yang mengikutsertakan PNBP-nya selama masa pandemi. Jadi kalau ada tolong dihapus itu suatu pelanggaran. Jadi peristiwa ini yang dilaporkan ke negara itu harus jika di kantor Balinika yang pendaftarannya sebelum tanggal 1 April 2020. Ya, yang kemarin ini diminta oleh Kekanwil dilaporkan secara berjenjang apa betul pada saat itu kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sejai. Jadi saya minta teman-teman sekalian melalui Pokjawasnya barangkali perlu disampaikan teman-teman kita bagaimana laporannya. Tentu ada format nanti yang akan disiapkan atau memang sudah ada, tinggal diisi. Bagi mengajar di rumah tentu barangkali tidak terlepas dari tanggung jawab dari ibu-ibu dan guru kita. Tentu laporannya juga sudah disiapkan dan insya Allah akan disampaikan ke Kasih Pendidikan Madrasah. Kemudian sesuai dengan informasi dari Pak Kanwil, besok akan kita laksanakan rapat koordinasi via Zoom. Jadi mungkin kalau itu sudah ada penanggalannya, penjadwalannya, tentu saya akan hubungi Pak Kasuban tentang siapa yang akan dipanggil di ruangan ini. Kita pasang layar untuk ikuti kegiatan pertemuan itu. Jadi sampai hari ini belum ada tanggal yang diturunkan oleh Kanwil, tetapi informasi pada saat kita rapat disampaikan bahwa sedapat mungkin menghadirkan kepala sesi dan kepala madrasah putri. Nanti kita akan di sini berbaris menghadap arah yang sama, layar untuk melakukan komunikasi langsung dengan Pak Kanwil. Inilah barangkali beberapa poin yang madrasah terkait persiapan kita pelaksanaan semester. Jadi jadwal kita mengacu juga ke jadwal terkait dengan edaran yang ada bahwa dilaksanakan berakhir pada tanggal 4. Olehnya itu setelah itu kita juga melaksanakan semester.
Yang kedua, bahwa di satuan kerja masing-masing saya rasa bahwa persiapan pelaksanaan semester sudah oke. Saya anggap semua sudah final. Malah barangkali madrasah sudah ada pengepakan. Itu kami anggap bahwa proses pembelajaran, proses semester itu tidak boleh tertunda. Andaikan bahwa pada tanggal 4 siswa kita masih tidak dengan situasi pandemi yang ada sekarang ini masih tidak bisa memungkinkan mahasiswa kita berada di madrasah, maka kita melaksanakan opsi kedua, yakni pelaksanaan semester lewat daring. Itu kita sudah mengantisipasi. Olehnya itu Bapak Ibu, persiapan tetap mengatur guru, tenaga pendidik kita dalam hal pembagian kerja panitia. Karena kalau di madrasah saya kira tidak ada masalah. Tinggal kalau di madrasah kita mengatur bagaimana keadaan siswa kita. Karena diharapkan tetap mengikuti protokol kesehatan. Artinya 3 hal yang perlu kita perhatikan: kebersihan anak-anak kita, memakai masker, dan tidak boleh ada kerumunan. Yang mana dimaksud kerumunan berarti anak-anak kita jangan dalam satu kelas misalnya sampai 40, itu tidak dibenarkan. Tapi kita melihat situasi jaga jaraknya. Olehnya dalam semester kita membagi waktu sebentar. Apakah ada anak masuk di jam berapa, ada jam berapa, saya teknisnya kembali ke madrasah masing-masing dan panitia mengatur hal tersebut. Jadi kita tetap mengacu pada 2 tempat. Apakah anak kita masuk di madrasah? Kalau memang anak kita, siswa kita atau keadaan sudah membaik dan berada di madrasah, tetap dalam segi pengadaan dana BOS, yaitu pengadaan masker di madrasah. Tinggal kita melihat, karena kemarin-kemarin kan tidak ada kita direvisi anggaran kita untuk melihat bagaimana pandemi yang ada di negara kita ini, termasuk persiapan pelaksanaan kelengkapan daripada anak-anak kita atau siswa kita. Dan kami juga mengharapkan sebelum pelaksanaan ujian diharapkan masing-masing madrasah untuk melakukan penyemprotan. Jadi semua madrasah harus sekarang disemprot dalam hal kebersihan, itu disinfektannya. Jadi insya Allah Senin sudah harus siap madrasah kita. Sampai menunggu tanggal 4 baru kita melaksanakan. Jadi tanggal 2 itu mudah-mudahan ini, karena sudah ada edaran dan ini laporan terakhir dari konsultasi kami dikasih guru, bahwa kita tetap mengacu juga pada edaran yang ada. Tinggal edaran resmi dari kementerian kita. Tapi untuk semester makanya kita mengantisipasi dengan jadwal yang ada. Itu yang kedua terkait dengan anak kita. Kemudian yang ketiga, PPDB di madrasah. Jadi kami mengharapkan bagaimana teman-teman kita tetap eksis di dalam hal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di madrasah masing-masing. MI MTS SMA inilah yang kami bicarakan terkait dengan persiapan pelaksanaan semester, terkait dengan pelaksanaan PPDB. Mudah-mudahan ke depan kita semua tetap sesuai harapan kita, berapa yang kita tamatkan itu yang datang juga di madrasah kita. Malah kalau memungkinkan bisa lebih dari peserta didik kita kalau memang satpras kita memenuhi syarat. Nah, saya yakin MIN 2, MTS 4 dan MAN 1 itu karena penduduk padat dan mudah-mudahan mereka tidak berubah haluan, dan insya Allah mereka akan tetap berada di madrasah kita. Itu. Dan termasuk juga teman-teman yang lain, mudah-mudahan madrasah yang lain bisa tetap eksis. Insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita. Dan kami insya Allah di tempat ini juga akan mendengarkan sebentar laporan dari teman-teman yang bagaimana jumlah siswa atau bagaimana perkembangan PPDB yang ada di tempat kita masing-masing. Saya kira itu 3 poin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan 4 sampai tanggal 4 berarti kita masuk tanggal 5 baru masuk. Apa yang dilakukan? Saya kira kerjanya sama dengan kemarin-kemarin sebelum COVID. Ya, seperti itu. Itu yang disampaikan tadi Bu Kasipenma, itu karena memang jadwal begitu masuk langsung memang dia untuk semester, sehingga dia sampaikan seperti itu. Kalau kita di pegawai saya kira tidak ada masalah, sama kembali seperti semula. Ya. Kemudian termasuk apel pagi, jam masuk. Ini yang baru.
yang disampaikan tadi, yang baru yang disampaikan tadi Pak Kandem, 4 kali ceklok. Nah, ini kalau ini yang berlaku ya luar biasa Pak. Ya, masalahnya hanya waktu istirahat itu hanya 1 jam. Istirahat jam 12, ceklok berarti ceklok jam 12. Masuk lagi jam 1, ceklok jam 1. Kemudian ceklok jam 4, pulang. Jadi 4 kali. Kalau itu yang berlaku. Saya kira tidak ada masalah. Ya, lanjut kita mendengar dulu dari Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah terkait dengan persiapan haji di tahun 2020 ini. Apakah sudah ada penyampaian dari pusat bahwa tahun ini ada penyelenggaraan haji atau bagaimana? Ya, kami persilakan Pak. Itu juga di haji. Jadi belum ada kejelasan, ada informasi. Jadi saya belum bisa banyak berbicara terkait masalah keberangkatan karena masih opsi semua. Ada opsi batal, ada yang jelasnya tanggal 29 lagi 2 hari mungkin ada informasi baru terkait penetapan pemerintah dalam negeri, bukan penetapan untuk berangkat, penetapan dalam negeri untuk berkesimpulan mengambil suatu opsi sebelum ada dari pemerintah kerajaan Arab Saudi menentukan apakah ada haji tahun ini atau tidak. Iya. Dikala ada beberapa, dikala tetap ada pelaksanaan haji tahun ini dan ada pembatasan, kemungkinan besar juga Indonesia akan mengurangi kuota. Kemungkinan itu opsi. Ya, ada mengurangi 25%, itu salah satu opsi. Kemudian melihat dari batas usia mungkin yang tua lagi yang ditunda, itu opsi. Kalau misalnya ada pengurangan 20%, ya itu saya mohon maaf, ini baru opsi karena antara ya dengan tidak ini, antara ya dan tidak. Kemudian kaitannya dengan masih pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan, yang jelasnya kita ini masih berperang, jangan kita terlena. Sehingga dengan demikian dikala diterapkan, karena ada harapan protokol kesehatan itu akan ditingkatkan, ada karantina kalau jadi karantina sebelum berangkat, karantina setelah pulang. Jadi misalnya nanti ada jamaah haji di karantina 14 hari sebelum berbaur dengan keluarga. Ya, seperti itu. Itu tantangan semua itu. Sehingga dengan demikian jadi belum bisa kita memberikan informasi terkait masalah jadi tidaknya untuk haji. Nah, kita ini suasana pandemi, karena ada sifatnya kehati-hatian, sedikit juga saya juga menyampaikan ke Pak Kasubag terkait masalah tahapan-tahapan persiapan untuk berangkat tetap jalan Pak, tetap jalan. Namun kemarin itu kaitannya dengan penyelesaian dokumentasi, ada beberapa yang tidak pelunasan di tahap pertama, tentunya ada perubahan proporsi. Nah, di mana di sini juga kami di sisi PHU mengalami kendala karena tidak ada pelayanan penyelesaian dokumen. Ya, nanti beberapa waktu ini dikomunikasikan dengan Direktorat Haji, sehingga ada khusus untuk pelayanan dokumen paspor khusus untuk jamaah haji. Jadi sekarang imigrasi terbuka khusus untuk pelayanan paspor dokumen haji bagi yang belum selama pandemi. Kemudian ada lagi batasannya.